Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'du. Yang terhormat muhibbin hobi sedekah yang ada di media sosial, khususnya di media YouTube, umumnya di media TikTok, Facebook, Instagram, semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, dan dia sudah memasuki atau dapat mengisi di YouTube Hobi Sedekah, yaitu pembagian nasbung yang view-nya tembus 10.000. Alhamdulillah. Ini luar biasa. Kemudian tamu ini juga sangat-sangat mendukung dengan adanya Majelis Ta'lim Hobi Sedekah, dan motivasinya yang sangat saya tidak ragukan, dan semoga beliau ini selalu diberikan oleh Allah kesehatan sehingga dapat mengabdi, dapat membantu di Hobi Sedekah. Pembantuannya memberi motivasi pada semua, pada saya sendiri, pada admin, bahkan untuk semua kalangan jamaah yang ada di rutinitas ngaji Bidayatul Hidayah setiap malam Ahad. Beliau akan menyampaikan dan beliau akan memberitahu kita siapa namanya, dari mana. Ini monggo silakan Bapak. Mungkin Pak Ustadz terlalu berlebihan. Pak. Oke, terima kasih. Mohon maaf Pak Ustadz, ini agak sedikit flu Pak. Iya. Ini kemarin sempat batuk pilek, jadi alhamdulillah sudah sehat kembali. Terima kasih. Saya Rudi Kurniawan, bisa dipanggil Rudi saja. Tapi saya lebih suka dibanding Idul aja Pak. Idul. Karena Rudi itu katanya teman saya itu rusak dikit Pak. Teman saya. Kalau rusak dikit Iya. boleh apa enggak Pak ya? Terima kasih untuk pemirsa yang ada di media sosial. Ini santai, alhamdulillah saya juga dikasih kesempatan untuk sowan ke Pak Ustadz, karena ada beberapa nanti yang mau saya tanyakan, dan mungkin ya karena saya sering juga mengikuti channel Hobi Sedekah baik YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, sering saya ikuti. Dan memang zaman sekarang media sosial begitu sangat ramai sekali. Iya. Jadi antara syiar itu seolah-olah kalah dengan hal-hal yang sifatnya maksiat. Jadi ini ada beberapa yang saya tanyakan sama Pak Ustadz. Ya mudah-mudahan Pak Ustadz tahu solusinya. Yang buat saya sampai hari ini masih bertanya-tanya, ini bagaimana nanti kiat-kiatnya Pak Ustadz untuk menghadapi sesuatu hal di dunia maya ya, atau di media sosial. Ini saya berarti boleh langsung nanya Pak ya? Iya, enggak apa-apa. Ayo ngobrol biasa. Suara saya agak seru Pak, Pak Ustadz ya. Iya. Kakek kopi. Tunggu kopi ini diunjuk. Terima kasih banyak. Jadi gini Pak, saya sering mengikuti media sosial, menjadi pertanyaan banyak juga yang memakai channel dengan judul syiar agama. Pertama kan ada yang sifatnya mengangkat, dan itu juga Pak Ustadz yang mengangkat dunia goib. Yang kedua, Pak Ustadz memberikan syiar dengan cara lucu-lucuan, ada yang dengan serius. Itu akhirnya saya ini
yang paling terbaik atau mungkin dari Pak Ustadz Komarudin punya kiat sendiri untuk melancarkan maksud dan tujuan siar di dunia, di media massa, media apa namanya, Ya, sosial ya. Meski kalau Pak Ustadz mengajar langsung di masyarakat, di jamaah Yasin Tahlil, di jamaah habis sedekah, saya kan juga pernah mengikuti seperti itu. Iya. Kalau di media sosial kan pasti punya kiat-kiat tersendiri. Oh iya. Atau mungkin Pak Ustadz ada tanggapan tentang cara-cara Pak Ustadz lain memberikan syiar di media sosial seperti tadi saya sebutkan. Dengan kiat-kiat atau tanggapannya gimana? Terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa. Beliau ini adalah intelek ternyata. Intelek juga. Kalau berlebihan Pak, kayak lagi. Dan pertanyaan ini mungkin dia sudah tahu karena dia itu seorang ahli media juga. Enggak Pak, sebenarnya saya enggak tahu Pak. Maka saya tanya benar serius ini. Saya soalnya bingung Pak, kok seperti ini, Iya. seperti ini. Di sini di hobi sedekah itu pertama yaitu mensiarkan agama. Itu macam-macam harus di berbagai cara untuk mensiarkan agama. Tapi yang paling saya takuti kadang itu di media sosial itu terjadi pertikaian atau terjadi adu argumen, di sini menyalahkan di situ menyalahkan di sini. Nah, itu menurut saya tidak bagus untuk kita lihat atau untuk kita tonton. Sebenarnya ya ngaji jalan dulunya itu ngaji itu ya harus dengan hadapan kiai ya, kan seperti itu. Seperti beliau Almarhumah Mbak Yai Maimun itu juga aktif di pesantren. Bahkan setiap bulan puasa itu Mbak Yai Maimun itu tidak pernah aktif, pasti di dalam. Itu kalau di bulan puasa. Jadi 30 hari penuh Mbak Yai Maimun itu mengaji. Mulai pagi, mulai malam, sore itu mengaji terus. Itu ketika ada ulama-ulama yang betul-betul khos. Nah, kita juga meniru dalam tabiatnya, dalam manhajnya Mbah Maimun. Apa itu? Yaitu mengajar. Nah, mengajar di sini kita sudah ada tempatnya dan sudah ada kitabnya yang kita baca, yaitu pedoman kitab Bidayatul Hidayah untuk kita. Itu juga yang mengarang ulama yang ternama, yaitu Imam Ghazali. Itu luar biasa. Jadi keistiqomahan seperti itu Pak, kita lanjutkan. Artinya kita harus memperjuangkan meskipun pahit. Saya itu ingat dengan daunnya Mbah Mun itu, kowe iku nek mulai kok pondok iku sing penting ngaji. Oh, ngoten. Sing penting ngaji. Lah di zaman era yang serba modern ini Pak, ya, itu ada media sosial. Terus saya berpikirnya gini, media di Facebook itu yang sangat Pak ya, fenomenal. studionya aja ya. Itu wajar. Ya mudah besok bisa kita kasih hasil. Oh, alhamdulillah. Mungkin ada pemirsa yang budiman, pemirsa yang uangnya banyak melihat kita semuanya seperti itu. Amin. Maka dia terenyuh hatinya untuk betul-betul menuju di base camp. Amin. Seperti itu. Jadi kita melihat, kita lanjutkan dengan pertanyaan Pak Rudi. Kita melihat di media itu, ya Allah, saya sebelum ada YouTube Hobi Sedekah itu, saya juga sudah mengajar kemana saja. Bahkan di kampung itu saya keliling sampai seperti itu. Bahkan di Surabaya itu sebelum ada YouTube, saya juga keliling. Mulai di Prapen, mulai di mana-mana itu sudah saya keliling. Bahkan ada yang anak-anak kita, anak-anak tetangga kos, tetangga kontrakan, itu semuanya kembali pingin ngaji. Itu luar biasa. Nah, terus
semenjak adanya YouTube atau adanya media, kita itu melihat kan ternyata media yang sangat fenomenal itu media yang selalu pornografi, Pak. Di situ saya terenyuh ingin berjuang, ingin siar agama Allah lewat media. Nah, ternyata dikabulkan oleh Allah, kita ditemukan teman, menjadi saudara sekarang. Dulu teman, baru kita kenalan. Alhamdulillah itu dari wasilahnya Mbah Yani yang dulunya empu, sekarang menjadi Buya Yani. Seperti itu memberi wasilah pada kita, Gus. Bagaimana kalau ada ini ada teman saya yang YouTuber mau meliput ngajinya, Gus. Oke, siap. Tapi sampean ngerti to ora? Aku ki wong opo kan tak ngono. Ngerti, sampean luar biasa. Luar biasanya gurunya, Pak. Nek kula iki wis sampean wa taatan, penting ngendikan Mbah Mun iku sementing gelem ngaji. Terus semenjak itu ya Allah. Semenjak itu saya itu betul-betul ingin tarung, artinya ingin tarung melawan kemaksiatan yang ada di media. Pornografi. Alangkah baiknya bila anak-anak kita mendengarkan atau melihat yang begitu hebohnya. Kadang di dunia media, di dunia sosial itu ya setiap kejelekan itu laris, Pak. Anehnya gitu. Anehnya gitu. Tapi enggak apa-apa. Gusti Allah itu ya yang penting awakmu datang. Yang penting awakmu melok siar gitu. Yang penting awakmu menyampaikan kalam Allah, menyampaikan sabda-sabda beliau Rasulullah Muhammad SAW. Itu sebenarnya tampil lah, meskipun tapi juga ada kan peribasan kemaksiatan yang ada di media itu sudah persennya 80%, tapi ketika kita naik ya seperti sampean, saya kan kurang kan melihat pornografi, kemaksiatan kan kurang, karena sering melihat hobi sedekah. Ustaz kan desa, mesti desa. Pancen desa banget. Ya alhamdulillah. Pokoknya ngendikane Kanjeng Nabi niku khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah bermanfaat pada manusia. Pertanyaan yang kedua, cara mubalighot itu ya juga sama-sama. Yang penting untuk saya itu ya janganlah atau mengkritisi seseorang yang sudah jelas. Kadang orang itu gimana ya, orang itu jelas kan, karena juga ada media terus dikritisi. Nah itu menurut saya itu bukan otak dari mubaligh. Artinya apa? Itu bukan menyampaikan, karena wong tausiah atau syiar itu ingin tahu, ingin memberitahu, oh iki lho kalame Gusti Allah sing apik, iki lho ajarane Kanjeng Nabi sing apik. Tapi ternyata ketika di media yang sudah viral itu menyebutkan nama, bahkan itu kan seperti menghibah kan. Semua orang yang asalnya tidak tahu menjadi tahu di majelis taklim itu. Lah itu saya tidak suka. Ataukah itu mungkin ya saya berpendapat ya namanya al-insan makhluk khotok wa nisyan. Nah, manusia itu panggone lali lan luput. Itu mungkin kadang saking semangatnya gitu, saking semangatnya di majelis taklim, bahkan seperti itu, Pak. Di manusia itu ada unsur yang amarah dengan apa? Dengan kesenangan, santai terlalu saking semangatnya kontrol. Iya, lupa kontrol seperti itu. Bahkan dulu tapi ya alhamdulillah di Indonesia itu ketika ada kasus seperti itu, Pak, ya alhamdulillah dia sudah minta maaf seperti itu. Itu bagus. Ya, kita perlu kita adani bahwa yang namanya kesalahan itu mutlak milik manusia. Tapi kebenaran adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Itu insyaallah jawaban saya yang singkat. Mungkin Pak Rudi ya bisa berpikir
nggak bisa berpikir itu tidak masuk di Al-Quran. Kadang Al-Quran itu menyebutkan afalah tatafakkarun. Windu tak kon mikir, gak usah takut ustad, mbok pikir diri. Apalah taklun, apa wae gak gelem nangen. Seperti itu. Jadi melihat sesuatu jangan segi negatifnya, tapi segi positifnya. Oke, terima kasih. Pak Ustadz kayaknya menanggapi ini wilayah lain ya. Oh, enggak. Di media sosial kan rame. Mungkin ya, terus kalian tak ada kenapa Pak? Iya, enggak apa-apa. Tanggapannya nih Pak Ustadz tentang pro dan kontra nih wilayah lah sampai itu kalau Pak Ustadz sendiri bagaimana? Oke, ini pertanyaan dari Pak Rudi tentang Kebetulan saja Pak, kok nyambung sekarang saya tanyakan. Ya gini, kalau menurut saya yaitu ya itulah manusia Pak, itu manusia. Kadang ketika kita di atas itu lupa yang di bawah. Ketika kita menyampaikan apa yang benar, padahal itu salah. Oh ya. Itu penilaian apa? Tapi penilaian manusia juga seperti itu. Kadang yang salah, kadang yang benar. Nah, mari kita dengan main media, mari kita jangan kita mengklaim kita yang paling benar, karena itu juga Ning Umi juga ya umurnya ya baru belasan tahun, bahkan dia juga baru sarjana kan ya juga itu. Saking dia itu mungkin selalu bergebu-gebu pingin ya Allah luar biasa ini ya Allah. Nah itu kebleset lah, Jawa ini kebleset ya seperti itu. Saya menanggapi itu, teruskan Ning Umi, teruskan, lanjutkan supaya apa? Supaya betul-betul upomo gak enek sampean, upomo gak enek sampean itu kemasian juga tambah loh Pak. Oh iya. Bertambah. Nah, tapi kalau ada pembahasan Ning Umi itu juga ilmiah. Bagaimana orang menanggapi? Segi positif enggak? Kalau seginya negatif, berarti dia berpikiran yang tidak normal. Itu seperti itu. Untuk saya seperti manusia biasa, Ning Umi ya semoga lanjutkan, pokoknya dilanjutkan demi syiar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Pak. Pak Ustadz bijaksana banget Pak. Alhamdulillah. Itu latihan dari ini. ini. Oke. Dari Buya Yani. Ya seperti itu, makanya aku tuh pingin kalau ke umurnya isek muda, ibarat muda, tapi teman saya itu tua-tua ya, untuk menambah wawasan bagaimana tentang beliau-beliau yang ada di belakang Hobi Sedekah itu luar biasa. Sarjana politik juga ada, empu juga ada, bahkan sampai langitan juga ada. Semuanya lengkap di Hobi Sedekah. Saya terima kasih betul pada Hobi Sedekah yang mendukung atau yang memberi wawasan atau yang memberi doa atau yang memberi tentang hartanya sampai ya Allah luar biasa. Bangetan ya saya ya sebagai tunjukan mereka ya saya ingin mendoakan lah. Semoga dia itu panjang umur, rezeki wakah, barokah, penting bojone siji ae. Terima kasih Pak Rudi. Mau nanya lagi boleh Pak? Oh boleh, silakan. Waktu apa enggak Pak saya ini Pak? Tanya sama admin. Seandainya ada AC-nya saya kerasan Pak. Iya, oleh pemirsa ya. Ini ya, moga-moga dalam semoga katanya admin tidak boleh, moga-moga tidak boleh. Semoga cepat. Amin. Oleh Allah, dibantu oleh Allah. Allah menunjukkan orang-orang yang dermawan, orang-orang yang mau menolong agama Gusti Allah lewat majelis taklim Hobi Sedekah 100% top ini. Saya mau nanya lagi Pak Ustaz. Iya, terima kasih. Saya kan pernah beberapa kali mengikuti Nasbu Pak ya. Oh Nasbu. Teman saya Pak itu komen benar, tapi langsung komen ke saya. Ya mungkin ada katanya bilang gini. Kayak gitu tuh apa enggak riak sih Pak Budi masuk riak gimana ya katanya kalau kita masuk sedekah kan lebih baik tangan kiri nggak melihat gitu. Itu nah kalau menurut Pak Ustadz bagaimana? Saya sempat kepikiran iya sih, tapi kita kembali lagi kan Pak,
niat dari awal lebih sedikit kan siar. Tapi terus nggak apalah, bisa nggak bisa ketemu Pak Ustadz, tanyakan aja. Mau Pak gimana Pak Lukinan? Terima kasih Pak Rudi yang luar biasa, pertanyaannya selalu memojokkan ustadznya. Terima kasih. Tidak luar biasa, buatan. Saya tuh juga, yes, nanti misalnya saya kan takut Pak, ada yang pro dan kontra seperti itu. Seharusnya itu kita itu permahannya itu pro dan kontra itu sudah biasa Pak Rudi. Ya, Sudah biasa. Apalagi di sosial media. Kalau ibadah itu tujuannya bagus, semuanya ibadah itu tugasnya bagus. Ada yang ibadah yang namanya sir, itu ibadah rahasia. Nah, rahasia. Artinya untuk diri kita sendiri. Ibadah seperti contoh kita memasukkan uang di kas masjid seperti itu. Itu ya juga untuk pribadi kita, atau ya semasa podo karo zikir loh Pak. oke. Zikir itu ya ada yang sir, ada yang jahar. Nah, sedekah amaliyah itu juga ada yang kita tunjukkan karena kita itu hobi sedekah itu sampingnya juga ada di media. Ya, dengan sedekah nasbung kita yang kita lihatkan, yang kita tontonkan ke semua media, itu tujuannya apa? Untuk mengubah diri kita bahwa ini loh kebenaran. Ini loh kebenaran yang wajib ditiru. Nah, itu perlu dilihatkan, Pak. Perlu dilihatkan. Karena apa? Karena orang yang selalu bersedekah tidak dilihatkan, nanti menjadi mafsadah untuk orang-orang yang tidak tahu bahwa sedekah itu baik. Paham ya? Bahwa sedekah itu baik. Makanya di YouTube hobi sedekah itu juga ada yang jahar, dilihatkan. Banter, diketokno. Ada yang zohirot yang perlihatkan. Untuk apa? Untuk memotivasi kita di media bahwa sedekah itu baik, bukan kata-kata riya. Kalau riya ya gimana aja. Kita itu kalau riya ya semuanya itu riya Pak aslinya. Kita ibadah apa kadang aku loh gara-gara dipanggil Pak Ustadz dijak terawih, itu juga masuk sini loh Pak Ustadz masuk ragelem. Nah kan, itu juga termasuk riya kan. Ujung riya seperti itu, maka hobi sedekah seperti sedekah nasbun itu yang dilakukan tujuannya apa? Untuk orang-orang yang ingin kadang sekarang itu donatur itu kadang salah sasaran Pak. Salah sasaran ini betul ya. Salah sasaran sehingga dia sudah infak di ini ternyata tidak diberikan, tidak disalurkan dengan yang baik. Maka hobi sedekah dengan memain media seperti itu, maka kita juga menerima bantuan dari siapa saja untuk salurkan di anak yatim, di orang-orang yang membutuhkan. Nah, itu tujuannya yang dilihatkan untuk publikasi, untuk semua kalangan yang pecinta hobi sedekah. Nah, kalau yang sir yang sudah saya katakan itu ya untuk pribadi kita sendiri. Maka kadang ada majelis taklim yang seperti hobi sedekah ini, ada orang yang ujuk-ujuk mengasih amplop pada adminnya, pada krunya, jadi untuk makan-makan untuk apa-apa itu juga jangan disebutkan, itu juga baik. Nah, makanya zikir zaman Kanjeng Nabi Pak, itu juga ada manhajnya. Kenapa? Abu Bakar itu nek zikir alon-alon sampai gak krungu. Itu juga ditanyakan oleh Nabi. Kenapa aku zikir ambil menang sampean kok zikir ambek menang, kenapa Abu Bakar? Abu Bakar jawabannya ilmiah. Jawaban ilmiah. Ya Gusti Allah mboten kopok. Nah, jawabannya ilmiah Gusti Allah mboten kopok ngoten. Nggih, pokoknya Gusti Allah itu kan Maha mendengar. Itu bahasa Bojonegoro kan ngono to, Pak. Gusti Allah itu Maha mendengar. Kenapa kita harus banter-banteran? Ya, kan seperti itu. Ada yang sahabat namanya Umar bin Khattab, itu zikir banter, Pak. Banter. Itu ditanya oleh Nabi, kenapa Umar zaman kok zikir kok banter ngono jane? Ben gak ngantuk. Nah, itu juga pembelajaran untuk kita bahwa orang yang selalu zikir kadang nggak tahu Pak
zikir. Apa to sing diomongno apa? Nah, itu juga pembelajaran taklim untuk zikir. Oh, yang dikatakan Sayyidina Umar itu zikirnya la ilaha illallah. Kadang sing nopo makmumnya kan nggak ngerti apa sing diucapno, apa sing dipikirno. Nah, seperti itu. Semua jalur yang benar yang melalui sanad dengan ilmu, maka kita semua itu harus kadang kita yo jahre, kadang kita yo sir rahasia, nek sir nang omah wae, nek masjid yo banter gak apa-apa, seperti itu. Tujuannya hanya untuk memotivasi kita semuanya agar diluangkan. Bila Anda punya uang maka sedekahlah ben ketok. Tirun lho bisa sedekah iki lho. Tirun sing jenengan sampai view-nya luar biasa. 10.000 Mas yo. 10.000 itu luar biasa. Karena banyak yang suka. Kalau masalah komen itu kita nyantai aja. Yang penting tujuan kita, hati kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih seperti itu. Kalau kita sih ikhlas kan Pak ya Mas. Iya. Tapi insya Allah mulai sekarang isi kue aja Pak ya. Isi ikhlas nggak usah diurusi kayak gitu ya. Yo, itu kan bagiannya admin toh. Oke. Sing ngurusi. Sampeyan sing penting wayang mawon. Iki termasuk awak dhewe wayang, Pak. Iya, dalange ya admin iku. Tapi wayang nek wayange napa Werkudara tetep gagah. Wayange napa wayange Kanjeng Nabi tetep yo karena kita punya sanad ila Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu luar biasa. Mungkin ada kelanjutan. Ini waktunya batasi apa? Nos Ya. Kalau saya ada pertanyaan untuk pribadi Pak ya, tapi jangan diketawain Pak ya. Iya. Soalnya pertanyaannya kok sepele, berarti Pak Rudi main kemarin itu gimana? Saya waktu sholat kan agak telat Pak. Iya. Pribadi sifatnya, tapi insya Allah ya biasa kan. Insya Allah bermanfaat lah. Kadang ada kesamaan Pak di antara jamaah. Saya sholat telat imam, tapi telatnya waktu imam sudah membaca surat pendek. Saya masuk, artinya kan saya nggak ikut waktu imam baca suratul Fatihah. Ya. Begitu kita membaca suratul Fatihah, imam sudah keburu Ruku. Iya. Bagaimana Pak Ustaz? Oh, bagaimana? Terus yang lanjutannya itu, apakah sholat saya yang tadi itu sudah masuk rakaat apa belum? Itu jawabannya Pak Rudi, yaitu sholat sampan itu termasuk masuk dalam rakaat. Masuk dalam rakaat. Ya, artinya apa? Ketika imam sudah membaca surat, Ya. awak dhewe dulu melu, tapi ketika surat mau terakhir itu sampai lagi masuk di jamaah mereka kan, jamaah mereka. Lah niku apa? Niku sampean dikondang niat lan takbir, terus sampean maca bismillah doa. Karena itu rukun apa? Rukun sholat harus dibaca. Dan ora usah maca alhamdulillahirabbil alamin, enggak usah. Sampean maca bismillahirrahmanirrahim terus ikut ruku. Nah, itu sudah membadali, sudah menggantikan surat Al-Fatihah. Seperti itu. Soalnya kan ada juga yang berpendapat namanya sholat itu wajib membaca surat Al-Fatihah. Ya, betul itu rukun. Nah, kita sudah membaca kok. Membaca apa? Bismillah. Kan bismillah termasuk surat Al-Fatihah. Baru tahu ya? Iya. Iya, Oke, siap. Iku podo mek pertanyaanku sing kelas TK itu, Pak. Tapi luar biasa banyak kadang yang enggak tahu. Ujug-ujug prei wae ya. Mbok eman kan ngono. Nah, termasuk sampean nggih makmum sing masbuk sing betul-betul carry. Seperti itu. Ya rokaatnya sudah terbilang masuk rokaat. Enggak oleh sampean ngadeg maneh. Wah, aku kurang sak rakaat gara-gara orang ngunangi maca Fatihah imam, sedangkan Fatihah itu rukun dari sholat. Sampai niku maca bismillah tok, sholli fardhu isya, Allahu akbar, terus bismillahirrahmanirrahim, terus melok ruku. Sudah masuk dalam rukun
sholat bismillah. Wah, luar biasa ternyata, berarti aneh. Iya. Kelas. Jawabannya yuk kelas. Enggak, iya Pak. Beneran, Pak Ustadz bijaksana sekali. Sudah. Jadi terkadang kita itu memang kalau kita nggak deket kan nggak tahu Pak ya. Iya. Jadi, sekarang gantian saya mau menyanjung dengan Pak. Aduh, nggak usah dicanjung, saya kan sudah apa? Iya. Sudah dicanjung media, Pak. Iya. Ya biasa. Orang ya kalau di media itu ndak mengkomen dengan ngaji saya, dengan apa gerak-gerik saya. Itu saya luar biasa, Pak. Berarti dia suka. Ya, jadi wong sing senang, wong sing menang iku nuduhno seneng. Ngono. Jadi wong sing seneng iku sing nuduhno menang. Wong kan gak ada sing komen, Pak. Berarti Dalam seneng. ngaji saya. Berarti seneng. Ngerasa disanjung. Sampean sanjungane iku wis cuma tambah pikiran saya. Seperti itu. Jawaban jenengan kok bijaksana Pak. Malah saya bingung mau nanya apa lagi nih Pak. Makane sadurunge syuting ora usah kempus mbek Ustaz TC. Gitu Jadi ya. ben gak kentekan media, gak kentekan tema ngono. Tak dulu Pak ya. Oh iya, terima kasih. Monggo. Ada pertanyaan lagi Pak Rudi mungkin dengan apa? Dengan gerak-gerik ibadah sholat atau gimana atau muamalah yang ada di diri sampean itu kadang kan bisa kita lihat kadang orang itu bertanya atas nama orang lain tapi semestinya dirinya sendiri yang melakukan itu buaya Pak. Iya. Karena kalau mengklaim dirinya sendiri itu biasanya tidak berani. Karena saya enggak gitu Pak. Nah, makanya kan sampean luar biasa. Makanya mulai pertama kan saya canjung. Ternyata sampean itu ya luar biasa, betul-betul mengkaji tenan dalam hobi sedekah. Itu luar biasa Pak Rudi. Semangat untuk hobi sedekah. Saya nggak ada pertanyaan lagi Pak, bukan berarti saya Gak mau mengalah Mas Amin. Iya, Iya. iya agak sedikit grogi saya. Iya, biasa. Biasa, gak usah grogi. Justru kalau grogi itu ya luar Terus biasa. ternyata sampai Pak Ustadz auranya beda, Beda. beda pemirsa. Jadi mungkin pemirsa bisa merasakan sendiri kalau misalnya mau ada pertanyaan langsung bisa datang langsung ke basecamp lebih sedikit Pak ya. Iya. Tuh, saya merasakan sendiri bagaimana auranya beliau. Saya sangat terharu juga atas jawaban beliau yang saya tanyakan. Beliau bijaksana orangnya. Sekali lagi, kalau pemirsa media sosial, kalau ada ingin seperti sekarang ini, monggo silakan datang. Insya Allah, apa yang jadi pertanyaan jenengan bisa dijawab Pak Ustadznya dengan jawaban yang bijaksana. Mungkin Pak Ustadz bisa memberikan saya masukan apa atau ijazah Pak. Ijazah. Iya. Mumpung ketemu Pak Ustadz, tahu saya dikasih ijazah yang sekiranya cocok buat saya Pak. Iya. Saya orangnya agak sedikit temperamen. Oh iya. Jadi sering misalnya ada suatu kumpulan, kalau ada yang kurang benar, kayak tadi misalnya Pak, saya juga nyesel akhirnya orang tua sampai sempat saya bicara agak keras, ini nggak kasar tapi keras, tapi akhirnya saya nyesel. Mungkin dikasih ijazah, mungkin bisa sedikit. Iya. Terima kasih Pak Rudi. Ijazah yang makmur, yang apa, yang diberikan guru-guru kita itu selain apa, selain gizi, selain amalan tertentu, tapi semuanya kiai, bahkan Mbah Yai Maimun, bahkan Mbah Yai Abdul Karim, bahkan Mbah Yai Makhlus Surboyo itu mengijazahi kita semua dari kalangan salaf ilmunya itu perbanyakkanlah awak diri itu membaca sholawat. Nah, sholawatnya enggak usah panjang-panjang, kata
Kiai Makhrus itu ya sholawat sholawat biasa pendek dulu yang contohnya ya sallallahu ala Muhammad seperti itu. Paling minim kita membaca itu satu hari satu malam 1000 kali. 1000 kali. Nah 1000 itu waktunya hanya 10 menit Pak. Atau 1000 langsung. Iya. Itu 1000 10 menit atau 15 menit. Tapi dihayati betul-betul kita itu cinta pada Nabi. Karena amalan yang sehebat apapun itu atau doa yang sehebat apapun tidak dimasuki dengan sholawat, maka doa tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk kali ini dengan Pak Rudi kita ketemu, amalkanlah sholawat yang banyak. Supaya apa? Supaya hati amarah kita yang selalu keras, yang selalu selalu ingin menang sendiri, ingin debat, berarti otomatis sampean itu kurang membaca sholawat. Karena apa? Karena sholawat itu pendingin dalam organ tubuh kita, dalam akal kita, dalam wawasan kita. Kalau wawasan yang baik, membaca sholawat yang banyak, maka wawasan kita akan tambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyakkanlah sholawat. Itu terima kasih. Terima kasih saya hanya. Oh iya, kobil tuh. Ini kakak. Duh. Nah, biasanya saya gitu. Iya. Saya beri jazah sholawat. Kobil tuh. Kobil itu artinya menerima. Oke, para pemirsa yang ada di media sosial, ini mungkin sudah banyak kita wawancara dengan orang yang luar biasa, orang yang selalu mendukung hobi sedekah, orang yang selalu bintang hobi sedekah, orang yang selalu memberi motivasi saya untuk jalan kemana, untuk arah kemana. Dialah ini orangnya yang masuk di video short, view-nya jebol sampai 10.000, luar biasa. Untuk Pak Rudi, untuk para pemirsa, bagi Anda semuanya yang ingin datang di Majelis Taklim Hobi Sedekah, kami siap menerimanya, dan kita wawancara, omongan sambil canggur, sambil ngopi, bahkan sambil rokokan kalau ada, tapi ini tidak ada. Ya nanti aja. Oh iya, rokok dulu. Oke pemirsa yang ada di media sosial, gak usah ngomong. Gak usah ngomong. Ayo kita bareng berbondong-bondong, yaitu dialog intern, tapi kita masukkan di media sosial supaya orang-orang itu enak ya tentang agama itu tidak sulit, tidak sulit, tidak berat itu manusianya. Kalau agama, tuntunan agama yang benar, maka tidak akan dipersulit, tidak akan diperberat. Yang diperberat adalah nafsu kita yang ada dalam jisim kita. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hobi sedekah 100% top.